Assalamualaikum teman-teman. Saya Rahma, salah satu peserta KKN DR Plus Winsus Karya tahun 2020. Kali ini, saya akan membagikan informasi tentang salah satu aplikasi keuangan yang dapat memudahkan kita untuk mengelola keuangan, baik itu keuangan usaha, organisasi, maupun individual. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita bahas sedikit tentang fitur-fitur yang ada di buku kas ini. Stay tune ya! Laporan keuangan. Fitur ini dapat membantu kita untuk memonitor performa usaha, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Catatan pemasukan dan pengeluaran. Di sini pencatatan transaksi akan dicatat secara detail agar memudahkan untuk mengontrol transaksi penjualan maupun pengeluaran. Pencatatan hutang piutang. Dengan menggunakan fitur ini, dapat memudahkan kita untuk mengirim pengingat pembayaran hutang via WhatsApp ataupun SMS, sehingga pelanggan dapat melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Multibook, di mana pengelolaan catatan pembukuan transaksi keuangan untuk beberapa usaha yang dimiliki dengan pembukuan dan laporan keuangan yang terpisah. Kartu nama digital, yang dapat memudahkan promosi usaha kepada para pelanggan dan dapat dengan mudah dibagikan melalui sosial media. Nah, sudah tahu kan fitur-fitur yang ada di aplikasi buku kas ini? Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Buka aplikasi buku kas, lalu kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Dan di sini kita bisa memilih SMS, WhatsApp, atau telepon untuk mengirimkan kode verifikasinya. Lalu kita masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim. Dan muncullah tampilan seperti ini. Klik logo buku di pojok kiri atas. Lalu kita masukkan nama bisnis dan tipe penggunaannya. Lalu kategori bisnis, di sini ada berbagai macam kategori yang telah disediakan, dan pilihlah sesuai kategori bisnis yang kita jalani. Kemudian ada nama kategori, misalnya toko aneka cemilan. Lalu klik simpan. Kemudian kita masuk ke penginputan transaksi, klik transaksi dan tambah transaksi. Misalnya yang pertama, kita ingin memasukkan transaksi pengeluaran sebesar 25 juta, lalu pilih kategori, misalnya persediaan. Lalu di sini ada catatan atau keterangan, misalnya pembelian Bonibol coklat untuk persediaan. Pada detail barang bisa kita isi, misalnya Bonibol coklat. Dengan jumlah 500 kotak. Lalu klik simpan, dan pada metode pembayaran kita bisa memilih menggunakan metode apa, misalnya tunai, lalu simpan transaksi. Nah, tersimpan deh transaksi yang kita input tadi. Sekarang kita coba menginput transaksi penjualan, misalnya transaksi penjualan sebesar 1.500.000 dan pada harga pokoknya sebesar 1 juta. Lalu di sini keuntungannya langsung terlihat, yaitu sebesar 500.000, dan pada catatan atau keterangan kita bisa menuliskan misalnya penjualan Bonibol coklat. Di sini saya coba yang pertama pembayarannya lunas. Lalu pada detail barang kita isikan Bonibol coklat dengan jumlah sebanyak 30 kotak. Lalu klik simpan. Dan metode pembayarannya kita buat debit, lalu simpan transaksi. Nah, terinput deh transaksinya. Selanjutnya kita coba penginputan penjualan secara kredit. Nominal penjualannya sebesar 2.500.000 dan harga pokoknya sebesar 2 juta. Lalu pada catatan atau keterangannya kita buat penjualan Bonibol coklat. Klik belum lunas. Lalu pada detail barang, kita input data seperti tadi. Lalu pada metode pembayarannya, saya coba yang bank transfer. Lalu pilih kontak customer yang berhutang, dan simpan transaksi. Selanjutnya buka profil,
lalu klik kartu nama, dan isilah data-data yang dibutuhkan untuk membuat kartu nama digital. Misalnya nama lengkapnya Galaxy Gallery, lalu nomor telepon, kemudian isi email jika ada, lalu nama perusahaannya, misalnya Galaxy Group, kemudian alamat perusahaan, misalnya Jalan Paus Pekanbaru. Lalu klik simpan. Nah, jadi deh kartu nama digitalnya. Dan ini bisa langsung di-share ke sosial media. Misalnya saya contohkan ke Instagram. Nah, tinggal share deh. Atau bisa juga ke WhatsApp. Nah, simple kan? Sekarang saya akan mencontohkan penagihan hutang. Pilih hutang, lalu pilih customer yang akan kita tagih. Di sini ada dua opsi, WhatsApp atau SMS. Kita coba yang WhatsApp. Lalu cari kontaknya. Kemudian tinggal kita kirim deh. Simple kan? Lalu si customer mengirimkan bukti transfernya. Kemudian kita buka lagi aplikasi buku kasnya dan pilih si customer. Lalu klik menerima. Lalu masukkan nominal transferannya. Kemudian klik logo kamera dan pilih galeri. Lalu pilih bukti transferan tadi. Dan pada catatan atau keterangan bisa kita tuliskan pembayaran. Lalu simpan transaksi. Terinput deh transaksinya. Dan hutangnya sudah menjadi 0. Selanjutnya cara melihat laporan keuangan. Pilih transaksi, lalu klik laporan. Di sini ada 3 jenis laporan yang dapat berbentuk PDF atau Excel dan dapat kamu unduh atau bagikan. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi dari Galaxy Gallery. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya di-share ke teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.